Ari, berusia 25 tahun, bukanlah anak jalanan lagi, melainkan seorang staf IT junior di Adiwijaya Group. Malam itu, seperti malam-malam lainnya, ia mengenakan seragam polo berlogo perusahaan dan headphone yang tergantung di lehernya, sedang bertugas shift malam untuk memantau keamanan jaringan dan melakukan pemeliharaan rutin di lantai basement Symphony Tower. Dunia Ari adalah labirin kabel, server yang berdengung, dan lampu indikator yang berkedip. Tugasnya memerlukan keahlian teknis tingkat tinggi, namun ia masih dianggap anak baru oleh banyak staf senior. Pada suatu malam, Ari sedang memeriksa logging pada firewall utama di dekat koridor servis yang jarang dilewati. Koridor itu bersebelahan dengan lift eksekutif pribadi yang menghubungkan kantor CEO di puncak menara dengan garasi tersembunyi. Saat ia membungkuk di balik rak server, ia mendengar suara-suara di dalam pentri kecil yang biasanya kosong di dekat sana, sebuah suara yang dingin, lembut, dan penuh rencana jahat. Sosok wanita itu, Kirana, istri Pak Surya, mengenakan mantel mewah. Mewah wajahnya, tegang. Pria di sampingnya, Raka, mantan direktur pemasaran yang dipecat, tampak gugup. Mereka berbicara dengan nada rendah, yakin bahwa tidak ada seorang pun di lantai itu selain staf keamanan yang lalai. Hanya segelas air putih. Kirana, aku sudah siapkan segalanya di saku Kirana, bisik Raka. Suaranya terdengar mendesis karena ketakutan yang bercampur ambisi. Dan Pak Surya akan tiada. Jantung Ari berdebar kencang, bukan karena kerusakan sistem, melainkan karena ancaman nyata. Ia menekan tombol rekam pada aplikasi di ponselnya, berharap bisa menangkap apapun. Aku sudah siapkan segalanya untuk pertemuan besok, jawab Kirana. Suaranya tenang, kontras dengan kegelapan niatnya. Dia pasti akan meminumnya setelah rapat direksi yang panjang. Siapa yang akan curiga pada istrinya sendiri dan si pengawal setia itu? Hadi bahkan tidak akan pernah menyangka racun mematikan itu berada tepat di bawah hidungnya. Raka menyeringai. Setelah dia pergi, kita akan menguasai perusahaan itu. Tidak ada yang tahu betapa besar utang yang disembunyikan Adiwijaya di luar negeri. Kita akan menjadi penguasa baru, Kirana. Dengan sianida yang kuat itu, semuanya akan selesai dalam hitungan detik. Kau pastikan racun itu tercampur sempurna. Ari membeku mendengarkan deskripsi rinci tentang racun dan motif sianida, kekayaan, dan pengambilalihan perusahaan. Ari tahu Kirana sering mengunjungi kantor suaminya, dan Raka adalah musuh lama perusahaan. Ini bukan sekadar gosip kantor. Ini adalah rencana pembunuhan terstruktur. Sebagai staf IT, Ari tahu betul bahwa Pak Surya adalah jiwa perusahaan. Kejatuhannya akan meruntuhkan ribuan lapangan kerja. Ia merasa bertanggung jawab. Ia harus memperingatkan Pak Surya. Tetapi, bagaimana? Bukti rekaman audio saja mungkin tidak cukup kuat untuk menjatuhkan istri CEO dan mantan direktur yang berambisi. Ia harus bertindak di tempat kejadian. Tekadnya menguat. Esok hari, ia harus mencapai puncak menara, lantai yang sangat jarang diakses oleh staf tingkat bawah seperti dirinya. Keesokan harinya, Ari datang lebih awal. Ia tahu Kirana akan menyajikan air putih beracun itu. Setelah rapat dewan direksi yang dijadwalkan saat jam 2 siang, meskipun ia memiliki kartu akses, kartu Ari hanya berlaku hingga lantai 15. Lantai eksekutif hanya bisa diakses oleh segelintir orang. Pintu masuk utama ke zona eksekutif dijaga ketat oleh sistem biometrik dan 2 penjaga keamanan, dipimpin oleh Hadi, bodyguard utama Pak Surya. Ari bergerak ke ruang keamanan terdekat. Ia menggunakan izinnya sebagai staf IT yang sedang menguji kerentanan sistem untuk masuk ke ruang kontrol. Dengan kecepatan yang luar biasa, ia berhasil menemukan kode akses sementara
untuk pemeliharaan pada lift eksekutif kode yang biasanya hanya digunakan oleh teknisi senior. Ari memasuki lift eksekutif di lantai dasar. Jantungnya berdebar kencang saat ia menekan tombol 80. Lift meluncur dengan cepat dan Ari merasakan tekanan udara di telinganya. Ia tahu risikonya. Jika tertangkap, ia akan dipecat, bahkan mungkin dituntut karena pelanggaran keamanan berat. Lift berhenti di lantai 80. Ketika pintu terbuka, koridor marmer itu sunyi, mewah dan menakutkan. Di ujung koridor, Hadi berdiri menjaga pintu kantor Pak Surya. Seperti patung yang tidak bergerak, Ari melangkah keluar, mencoba terlihat setenang mungkin. "Permisi, Pak Hadi, saya Ari dari IT. Saya menerima pemberitahuan urgen tentang anomali jaringan di area ini. Harus dicek sebelum data rapat disinkronkan." Hadi, yang dikenal karena kesetiaannya yang buta kepada Pak Surya, hanya membalas dengan tatapan dingin. "Tidak ada pemberitahuan dari saya. Pak Surya sedang istirahat. Kembali ke posisimu, Ari, atau aku akan mencabut aksesmu." Ari tahu Hadi tidak akan pernah membiarkannya masuk. Tepat pada saat itu, pintu kantor besar Pak Surya terbuka. Kirana keluar, tersenyum manis, memegang nampan perak yang berkilauan. Di atas nampan itu bersinar dingin, di bawah cahaya lampu kristal, berdiri segelas air putih jernih, air yang sudah dicampur sianida. Pak Surya berdiri di belakang meja besarnya, kelelahan. "Terima kasih, sayang, aku memang haus sekali," ucapnya, mengulurkan tangan. Melihat gerakan itu, Ari menyadari bahwa ia hanya punya 1 detik. Ia mengabaikan Hadi yang kini mencengkeram lengannya. Dengan kekuatan yang didorong oleh keputusasaan dan adrenalin, Ari melepaskan diri dari cengkeraman Hadi, berlari dan berteriak. Suaranya pecah namun memenuhi ruangan. "Jangan minum air itu, Pak Surya, itu beracun." Kirana dan Raka merencanakan pembunuhan. Ruangan itu hening. Pak Surya menarik tangannya dari gelas. Ekspresinya berubah dari kelelahan menjadi kemarahan dingin. Kirana menjatuhkan nampan itu sedikit, tetapi segera menstabilkan diri. "Apa-apaan ini? Hadi, kenapa ada staf rendahan di sini?" "Dia gila, Surya." Kirana menghampiri Pak Surya. "Dia pasti hanya mencari perhatian. Air ini dari dispenser kantor. Aku sendiri yang menuangkannya." Pak Surya menepis pelukan Kirana. Matanya yang tajam menatap Ari. "Siapa kau dan bagaimana kau bisa mendapatkan akses ke sini?" Ari terengah-engah. "Namaku Ari, Pak, dari IT. Aku punya rekaman audio percakapan Kirana dan Raka. Tapi itu tidak penting sekarang. Mereka menyebut sianida. Aku mendengarnya di koridor basement." Pak, Kirana menggunakan parfum vanila. Dan kemarin dia bicara dengan Raka tentang mengambil perusahaanmu. Wajah Kirana memucat, tetapi ia cepat pulih. "Bohong, dia melanggar sistem keamanan. Anak ini harus ditahan." Pak Surya teringat. Kirana memang menggunakan parfum vanila yang unik, dan detail tentang Raka yang dipecat olehnya membuat Pak Surya ragu. Ia menoleh ke Hadi. "Hadi," panggil Pak Surya. Suaranya rendah dan tegang. "Ambil gelas itu, kau akan mencicipinya." Kirana tersentak. "Surya, kau tidak sungguh-sungguh. Ini hanya air." "Hadi, kau pengawalku. Kau tahu risiko pekerjaanmu. Cicipi setetes saja," perintah Pak Surya. Hadi, meskipun bingung dan baru saja berkelahi dengan Ari, menuruti perintah itu. Ia menyentuh ujung lidahnya dengan setetes air dari ujung jarinya. Beberapa detik berlalu. Kemudian kengerian itu meledak. Hadi tersentak. Wajahnya seketika ungu. Dia mencengkeram tenggorokannya. Busa putih muncul dari mulutnya dan ia roboh di lantai marmer. Tak sadarkan diri, Kirana menjerit. Pak Surya memanggil tim medis darurat dan polisi.
Tim medis bergegas datang dan Hadi dibawa keluar untuk diselamatkan. Racun tersebut dipastikan sebagai sianida murni. Inspektur Rama yang memimpin penyelidikan segera mengamankan Kirana. Bukti rekaman audio Ari ditambah dengan temuan serbuk racun di tas Kirana tidak terbantahkan. Kirana dan Raka ditahan. Mereka mengakui motif keserakahan dan dendam. Raka ingin membalas dendam atas pemecatannya, sementara Kirana ingin menguasai kekayaan Pak Surya. Pak Surya duduk bersama Ari di ruang konferensi. Ia telah memerintahkan Hadi untuk beristirahat penuh. Rasa malu karena dikhianati dan rasa syukur yang mendalam terhadap staf IT mudanya ini bercampur aduk. Inspektur Rama kembali. Pak Surya, kasusnya semakin besar. Kirana dan Raka hanyalah boneka. Ada nama lain yang memasok racun dan mendanai rencana ini. Siapa? Siapa? Tone, tanya Pak Surya. Baskara Chandra, Direktur Keuangan Anda. Jawab Rama. Pak Surya terkejut. Baskara adalah salah satu orang kepercayaannya. Baskara telah mengatur segala hal, termasuk jadwal rapat direksi yang krusial. Untuk memastikan Pak Surya terbunuh tepat waktu. Motifnya jelas. Baskara berencana mengambil alih kursi CEO setelah kematian Pak Surya dan menutupi penggelapan dana skala besar yang ia lakukan selama bertahun-tahun. Baskara yang menyadari rencananya gagal total setelah berita penangkapan Raka dan Kirana tersebar di internal, segera melarikan diri. Kita harus menemukannya sebelum dia kabur dari negara ini, kata Pak Surya. Ari yang duduk di samping mereka tiba-tiba angkat bicara. Pak, Baskara tidak akan pergi ke bandara. Sebagai direktur keuangan, ia pasti tahu semua sistem pelacakan. Ia akan menggunakan rute yang sulit dilacak, tetapi ia harus menjaga akses ke data keuangannya. Pak Surya menoleh. Maksudmu, Ari? Baskara menggunakan server khusus untuk menyimpan data cadangan ilegal. Server itu selalu diakses melalui VPN dengan alamat IP statis yang terdaftar di wilayah pedesaan tertentu. Dia butuh akses kecepatan tinggi dan keamanan privat. Dia tidak akan jauh dari menara sinyal terdekat. Ari membuka laptopnya, mengakses log jaringan Adiwijaya Group. Lihat, Pak, baru setengah jam yang lalu Baskara mengakses server itu. Meskipun dia menggunakan VPN, saya dapat melacak lonjakan transmisi ke wilayah Bogor. Itu villa terpencil yang masih memiliki koneksi fiber optik yang cepat, tempat yang sempurna untuk bersembunyi sambil mengontrol uangnya. Instruksi berbasis data dan teknis dari Ari ini jauh lebih cepat daripada analisis forensik polisi. Pak Surya segera memerintahkan tim dan Hadi yang baru saja diperbolehkan keluar dari rumah sakit untuk bersiap. Ari, kau ikut denganku. Keahlianmu sangat dibutuhkan, kata Pak Surya. Mereka tiba di sebuah villa mewah bergaya Eropa di Bogor, tersembunyi di balik hutan pinus. Pak Surya, Hadi, dan Ari bergerak dengan cepat. Baskara yang terkejut dengan kedatangan Pak Surya duduk di ruang tamu. Di tangannya, ia memegang sebuah flash disk kecil berwarna perak yang dihubungkan ke laptopnya. Selamat datang Surya, aku tahu kau akan datang, sapa Baskara. Suaranya tenang, tetapi matanya menunjukkan ketegangan. Aku masih punya kartu teruf. Ia mengangkat flash disk itu. Ini berisi semua data rahasia perusahaan, transaksi ilegal, dan semua skandal Adiwijaya Group. Jika ini bocor, sahammu akan jatuh ke nol dalam semalam. Kau akan kehilangan segalanya. Baskara menawarkan kesepakatan. Biarkan dia pergi dengan uang besar, dan flash disk itu akan dihancurkan. Pak Surya ragu. Menyelamatkan perusahaan dari skandal itu terasa lebih mendesak daripada menghukum Baskara.
Saat Pak Surya hendak berbicara, Ari maju selangkah. Jangan percaya dia. Pak, flash drive itu hanya salinan. Dia pasti sudah menyimpan data itu di cloud yang terenkripsi. Dia hanya mengulur waktu, teriak Ari. Pak Surya, kita harus mematikan koneksi internetnya segera. Peringatan teknis Ari membuat Pak Surya mengambil keputusan cepat. Ia memberi isyarat kepada Hadi. Tangkap dia, perintah Pak Surya. Baskara panik. Ia melepaskan flash disk itu dan mencoba menendang laptopnya untuk menghancurkan data. Hadi dan pengawal segera bergumul dengannya. Saat Baskara dilumpuhkan, flash disk itu terpental dan jatuh. Ari yang fokus pada tugas utamanya segera mengambilnya. Ia mencabutnya dari laptop Baskara, menghentikan sinkronisasi data ilegal apapun dan menyerahkannya kepada Pak Surya. Data aman, Pak, katanya. Baskara diringkus. Beberapa jam kemudian, Baskara, Kirana, dan Raka berada dalam tahanan. Adiwijaya Group selamat dari keruntuhan finansial dan blackmail yang mematikan. Pak Surya kembali ke kantornya, menatap Ari yang kini tampak kelelahan. Kau menyelamatkan nyawaku, perusahaanku, dan sekarang data kita. Ari, kata Pak Surya, kau pantas mendapatkan jauh lebih dari sekadar kenaikan gaji. Ari hanya tersenyum tipis. Pak Surya bangkit dan menjabat tangan Ari dengan erat. Mulai sekarang, hidupmu akan berubah. Kau bukan lagi staf IT junior, melainkan kepala IT Adiwijaya Group yang baru. Pak Surya berjanji, kau adalah orang yang paling aku percaya. Kau telah membuktikan loyalitasmu dan yang terpenting, kau memiliki hati dan kecerdasan yang tajam. Mari kita bangun kembali perusahaan ini. Ari mendongak, matanya berkaca-kaca dari ruang server yang dingin. Kini ia akan memimpin keamanan dan teknologi di puncak menara. Ia telah mendapatkan pengakuan dan posisi yang ia impikan.